Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Ini ada materi yang namanya tentang gelombang cahaya. Jadi, gelombang cahaya, ini ada kata-kata cahaya, terus ini ada kata-kata gelombang. Berarti dia bersifat dualisme gelombang. Bisa dia sebagai partikel, bisa juga dia bersifat sebagai gelombang. Nah, sifat-sifat dari cahaya itu sendiri nanti ada yang pertama itu merupakan gelombang transversal dan gelombang elektromagnetik, artinya dia gelombang yang bisa merambat di ruang hampa. Oke. Dan ini biasanya bergerak dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Oke, dan dia juga bisa bergerak baik itu di ruang hampa ataupun di ruang ada medium, padat, cair, dan gas. Jadi bisa semuanya. Tapi dia lebih dominan, yang paling besarnya itu ada di ruang hampa. Terus ada lagi refleksi atau pemantulan, terus refraksi, pembiasan, terus ada interferensi, perpaduan, difraksi, pelenturan, dan yang terakhir bersifat dia polarisasi atau penyerapan. Nah, di dalam peristiwa ini sendiri, untuk sifat-sifat cahaya, nanti ada bagian-bagian dari gelombang itu sendiri. Jadi gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya itu sendiri tersusun menjadi beberapa. Jadi kalau kita lihat ada cahaya matahari, itu untuk contoh daripada gelombang cahaya yang paling kelihatan kita lihat sehari-hari. Yang pertama, ada yang namanya ada gas sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, UV, dan ada sinar tampak, ada sinar inframerah, ada gelombang mikro, dan ada gelombang TV, dan ada yang namanya gelombang radio. Di dalam sinar tampak, itu memiliki warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Jadi ini yang cahaya dalam setiap hari kita temukan, yang kita lihat dalam setiap hari, mengandung semua ini sendiri. Nah, untuk spektrum gelombang elektromagnetik ini sendiri, dia akan mempunyai yang namanya energi dan juga mempunyai namanya panjang gelombang dan juga frekuensi. Di mana energi dan frekuensi itu berbanding lurus, kalau panjang gelombang itu berbanding kebalik. Untuk energi dan frekuensi, dari bawah sampai ke atas ini dia tambah lama tambah besar, berarti urutannya untuk energi dan frekuensi, yang paling kecil itu radio, televisi, microwave, inframerah, sinar tampak, ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Jadi gamma ray itu mempunyai energi dan frekuensi yang paling besar dan panjang gelombang yang paling kecil. Jadi berbanding kebalik ya. Begitupun juga dengan yang namanya sinar tampak. Sinar tampak itu juga semakin ke kanan, energi dan frekuensinya itu tambah besar, panjang gelombangnya malahan tambah kecil. Jadi kalau panjang gelombang yang paling kecil itu adalah ungu, yang paling besar itu adalah merah. Energi dan frekuensi kebalikannya. Oke. Dan sesuai tadi ada karakteristik atau sifat-sifat di dalam gelombang itu sendiri, kita bahas satu-satu. Itu nanti ada yang namanya refleksi, pemantulan. Ini biasanya diteliti oleh Snellius, di mana di dalam Snellius itu akan kita lihat nanti akan ada yang namanya sinar datang, sinar pantul, dan ada yang namanya bidang pantul, terus ini ada yang namanya garis normal. Sudut datang biasanya itu dilambangkan dengan I, kalau sudut pantul dilambangkan dengan R. Nah, ini katanya terletak pada satu bidang datar. Ini bunyi hukum Snellius yang pertama. Bunyi Snellius yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ingatin, I sama dengan R, bukan sinar datang. Jadi sinar datang bukan sama dengan sinar pantul, tapi sudut datang sama dengan sudut pantul. Oke, terus yang selanjutnya nanti ada yang namanya tentang refraksi atau pembiasan. Nanti juga sama itu diteliti oleh yang namanya Snellius. Katanya sinar datang, sinar pantul terletak juga pada satu bidang datar, ini ketemunya. Oke. Terus ketika sinar datang dari medium kurang rapat akan menuju medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Oke, akan mendekati garis normal. Ini contohnya sinar datang dari atas. Ini sinar datang dari kurang rapat, terus menuju yang lebih rapat, otomatis yang R-nya, sudut biasnya itu akan mendekati garis normal. Ini garis normal yang titik-titik.
Begitupun sebaliknya, kalau sinar datang dari medium yang lebih rapat akan menuju yang kurang rapat, tapi dia akan menjauhi garis normal. Ini untuk contohnya. Atau bisa juga untuk pembiasaan itu dirumuskan dengan yang namanya ada sin I per sin R. I itu adalah sudut datang, R itu adalah sudut bias. Kalau dalam pembiasaan, N itu adalah indeks bias, tujuan per N asal, V itu adalah kecepatan, berarti kecepatan asal per kecepatan tujuan berbanding kebalik, ingatin. Lambda asal per lambda tujuan. Oke. Jadi ingatin itu ya. Ini untuk keterangannya. Oke. Nanti selain itu juga nanti akan kita kenal yang namanya interferensi dan difraksi. Interferensi dan difraksi. Untuk interferensi ini biasanya terjadi ada dua contoh, misal ada celah ganda dan ada yang namanya lapisan tipis. Untuk lapisan tipis nanti boleh dilihat di buku ya. Kita bahas ini ada yang celah ganda yang lebih dominan sering masuk. Untuk gambarnya ini seperti ini gambarnya. Jadi dia benar-benar ada dua celah atau dua lubang. Terus akan ditembakkan membentuk yang namanya, ini ada yang namanya terang pusat, lebih terang. Oke, bisa nanti dirumuskan. Nah, untuk celah ganda, yang lebih dominan itu adalah terang. Gelapnya ada sedikit. Nah, bisa nanti untuk rumusnya itu, kalau untuk terang itu ada YD per L sama dengan M kali lambda. Kalau dia gelap, M-nya dikurang setengah ya. Untuk difraksi, oke, difraksi itu sendiri, ada dua, nanti ada yang namanya celah ganda dan ada yang namanya celah tunggal. Untuk difraksi tadi, kata Bapak tadi nanti ada dua, ada yang namanya celah tunggal atau celah satu. Ini ada untuk gambarnya. Jadi dia benar-benar ada satu lubang. Dan yang untuk celah tunggal ini dominannya itu adalah gelap. Jadi ada kondisi gelap keberapa, misal itu untuk difraksi celah tunggal. Dan untuk perumusannya ini sebenarnya sama, tapi ini tinggal dibalik. Jadi untuk rumus gelapnya itu adalah terangnya celah ganda. Terus kalau terangnya itu sama dengan gelapnya celah ganda. Sama ya rumusnya ya. Yang selanjutnya nanti ada yang namanya kisi atau nama lainnya itu celah banyak. Ini kelihatan gambarnya itu banyak celah atau banyak lubang. Rumusnya itu sama dengan celah ganda. Oke, rumusnya sama dengan celah ganda, terang-terang, gelap-gelap gitu ya. Nah, ini ada ketentuan. Karena di sini untuk celah banyak atau banyak celah itu ada D. D-nya itu berarti banyak lubang. Berarti itu ada D sama dengan 1 per N. N itu adalah banyaknya lubang atau kisi. Ya, N itu adalah kisi atau banyaknya lubang atau banyaknya celah. Ini untuk keterangannya, D tadi itu adalah jarak antar celah. Jarak celah boleh, jarak celah atau jarak antar celah yang kayak gini, celah ke celah. Sedangkan ada yang namanya lambda itu adalah panjang gelombang. Untuk Y atau P itu jarak antar pola. Boleh dari terang pusat ke terang keberapa atau gelap keberapa. Boleh juga nanti jarak terang ke gelap atau gelap ke terang, sama. Terus nanti untuk di sini ada Y, tapi ada beberapa buku yang lambang itu juga P. Terserah, silakan. Dan untuk kisi, ingatin D itu adalah 1 per N. N itu adalah jumlah kisi. Oke, satuannya boleh meter, senti, milimeter, mana yang dipakai di soal. Tergantung apa yang dikatakan di soal. Terus untuk L itu adalah jarak celah ke layar. Ini celah, ini layar. Oke, nah ini jaraknya itu dilambangkan dengan L. Nah, ada ketentuan kalau dia nanti dikenakan sudut, ini kan ada sudut, sudut, sudut ya. Nah, itu sin theta itu adalah Y per L. Theta itu adalah sudut. Nah, untuk yang ini orde, boleh lambangnya K seperti gambar ini, boleh juga lambangnya M, boleh juga lambangnya N kecil. Nah, bedain ya, ini adalah orde atau pola. Oke, itu saja. Terima kasih.